بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. InsyaAllah kita mulai lagi kajian fikih Asmaul Husna yang mungkin tertunda selama pandemi ya. InsyaAllah yang akan kita pelajari dalam fikih itu Faqiha yafqahu fiqhan, faham. Selama ini kita dengar fikih itu ya solat, wudu, tayamum, tawaf, sa'i, itu fikih. Kok fikih Asmaul Husna? Pernah ada yang nanya begitu. Apa maksudnya? Fikih itu kan solat, wudu, tayamum, adzan, qomat, tawaf, sa'i, melempar jumroh, mencium hajar aswad, ibadah-ibadah jawarih, ibadah-ibadah anggota badan. Ya betul kan? Fikih memang itu. Kok fikih Asmaul Husna maksudnya apa? Gitu ya. Rupanya istilah fikih Asmaul Husna di sini beliau pakai dalam kaidah bahasa, bukan dalam kaidah syar'i. Dipakai oleh Syekh Abdul Razak, ini penulisnya kan Syekh Abdul Razak. Maksudnya dalam bahasa. Antum tahu ya, sebelum Rasul lahir, berarti Islam belum ada ya. Islam yang dibawa oleh beliau belum ada. Itu sudah ada kata-kata fikih belum? Sudah ada kata-kata solat, saum, zakat, haji, syariat, manhaj, sunnah, bid'ah. Sudah ada belum? Sudah ada belum? Maksudnya di sekitar Abu Jahal, Abu Lahab, di sekitar Mekah, Madinah, Arab, sudah ada belum? Sudah. Itu bahasa mereka sehari-hari. Bahasa Abu Jahal, Abu Lahab sehari-hari, saum, wudu, azan, qomat, tawaf, sa'i, ya, sujud, ruku, itu bahasa Abu Jahal, Abu Lahab sehari-hari. Ya, salat apa? Berdoa. Saum apa? Menahan. Haji apa? Mengunjungi. Zakat apa? Membersihkan. Azan apa? Memanggil. Qomat apa? Menegakkan. Tawaf apa? Muter. Sa'i apa? Jalan. Bahasa sehari-hari. Nah, ketika Islam datang, ketika beliau diutus, maka bahasa sehari-hari itu menjadi bahasa syar'i. Terkenal lugotan wastilahan. Secara lugoh, tawaf itu muter. Secara istilah syar'i, muterin Ka'bah 7 kali. Gitu. Secara lugoh, solat itu apa? Berdoa. Secara istilah syar'i, salat itu apa? Diawali dengan takbir, diakhiri dengan salam. Ada rukuknya, sujudnya, i'tidalnya, dan seterusnya. Ya. Nah, di sini ahlu sunnah punya jawaban. Di sini ahlu sunnah punya jawaban ketika ahli bid'ah mengatakan bid'ah hasanah itu ada. Bid'ah hasanah itu ada. Mana dalil? Ucapan Umar. Ketika Umar pertama kali melihat kaum muslimin, para sahabat dan tabi'in berjamaah salat tarawih setiap malam di bulan Ramadan. Ini kemarin-kemarin kan nggak ada. Di zaman Rasulullah nggak ada, di zaman Abu Bakar nggak ada. Di zaman Rasulullah cuma beberapa malam saja. Diteruskan di zaman Abu Bakar. Itu baru pertama kali salat tarawih berjamaah setiap malam di bulan Ramadan. Dulu-dulunya dalam satu Ramadan mungkin cuma 2 malam, 3 malam. Nah, ketika melihat kaum muslimin setiap malam sholat berjamaah tarawih di bulan Ramadan,
Umar bilang apa? Ni'matu bid'ah hadhihi, ni'matu bid'ah hadhihi, sebaik-baik bid'ah ini dia. Berarti kan menurut Umar ada bid'ah yang baik. Dijawab oleh Ahlus Sunnah, tidak. Yang dimaksud sebaik-baik bid'ah adalah ini oleh Umar, itu bukan istilah, tapi apa tadi? Bahasa. Seperti ketika Abu Jahal, Abu Lahab mau mengunjungi, bilangnya haji. Mau berdoa, bilangnya sholat. Mau muter, bilangnya tawaf. Mau jalan, bilangnya sa'i. Nah, begitu juga yang diucapkan oleh Umar. Ini sebaik-baik, kemarin nggak ada, sekarang ada, dan ini bagus, ini baik. Nikmatu bid'ah hadihi, gitu. Mereka bantah. Umar kan tahu ini ibadah, sholat, tarawih kan ibadah. Kenapa pakai kaidah bahasa? Kenapa pakai kaidah bahasa? Ini kan udah tahu ibadah. Dijawab oleh Ahlus Sunnah, jangankan Umar, Allah aja masih pakai. Jangankan Umar, Allah dalam Al-Quran masih pakai. Ketika menyebut tentang sholat, padahal yang dimaksud oleh Allah bukan ruku, sujud, i'tidal, tapi doa. Mana? Ketika Allah memerintahkan Rasulullah untuk mendoakan orang-orang yang mengeluarkan zakat. Jadi sunnah bagi Nabi, sunnah bagi Amil, ketika ada orang yang mengeluarkan zakat, kita doakan, Allahumma salli ala ali fulan. Allah memerintahkan, mewajibkan Rasulullah untuk mendoakan orang-orang yang mengeluarkan zakat itu, karena doamu menenteramkan mereka. Apa kata Allah? Inna solataka sakanun lahum, sesungguhnya solatmu itu ya Muhammad menenteramkan hati mereka yang mengeluarkan zakat. Kan mengeluarkan cukup banyak tuh zakat, 2,5%. Banyak yang merasa berat, didoakan oleh Nabi jadi tentram. Tapi Allah enggak mengatakan inna doa'aka sakanul lahum, sungguh doamu itu menentamkan mereka. Tidak pakai doa, tapi pakai solat. Inna solataka sakanul lahum, solatmu itu ya Muhammad. Yang dimaksud dengan solat sekali lagi doa. Ini ada mobil Honda hitam B1420 WJG untuk dipindahkan parkirnya karena menghalangi. Nah, sekarang kita tentang fikih ini ya. Jadi fikhul asma'il husna, fikih asma'ul husna, bagaimana memfikih asma'ul husna itu, memahami. Jadi fikih di sini kaidah bahasa. Kalau ada pertanyaan kenapa ini kan sudah membahas masalah agama kok masih pakai kaidah bahasa, saya jawab tadi, masa Allah salah, masa Allah keliru? Kan Allah sedang memerintahkan Rasulullah untuk berdoa, mendoakan orang-orang yang membayar zakat. Kenapa Allah nggak pakai doa? Kenapa pakai sholat? Ya terserah Allah. Allah maha pandai, maha benar, nggak mungkin Allah salah. Berarti memakai kaidah bahasa untuk sesuatu yang sudah menjadi syariat boleh, ya. Seandainya memang betul-betul faham, saya memerintahkan seseorang yang faham bahasa Arab, salli, ya, ketika sepertiga malam, ketika di Raudhah, ketika sedang turun hujan lebat, ketika sedang nunggu qomat, saya bilang salli. Dia tahu, saya nggak nyuruh sholat. Sholat yusolli kan sholat yusolli kan sholatlah kan sholat. Dia faham maksudnya nyuruh berdoa. Nah, kembali kepada fikih asmaul husna. Fikih artinya faham.
Berarti dalam kitab ini insya Allah beliau akan mengajak kita bagaimana memahami Asmaul Husna. Nah, banyak dari kita yang nggak faham, dikiranya Asmaul Husna itu sekedar untuk dihafalkan, dinyanyikan, dilantunkan, dan itu kita dengar mungkin bisa seminggu 2 kali, seminggu 3 kali di sekitar kita. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Fatah, Ya Alim, Ya. Apakah seperti itu? Memahami Asmaul Husna itu apakah seperti itu? Ya, nanti akan dibahas oleh beliau. Termasuk kalimat yang sangat luar biasa yang diincar oleh saudara-saudara kita, ya mungkin termasuk kita. Apa? Man ahsaha dakhalal jannah. Barang siapa yang mengahsa nama-nama Allah tersebut, Asmaul Husna, dijamin masuk surga. Nah, banyak dari kita memahami ahsa di sini menghafal. Jadi mereka enggak ambil pusing Ar-Rahman artinya apa, bedanya dengan Ar-Rahim apa, Al-Malik artinya apa, Al-Qudus artinya apa, enggak ambil pusing. Yang penting hafal. Nah, itulah yang terjadi. Karena salah memahami aqsa di sini apa. Aqsa yang benar di sini tidak sekedar hafal, tapi faham. Faham. Kalau nggak faham, jangan-jangan nanti seperti Abu Sufyan waktu belum masuk Islam. Allah tidak ditolak, Ar-Rahman, Ar-Rahim ditolak. Luar biasa ini. Allah, mendengar nama Allah, orang-orang kafir Quraisy mencintai, memuliakan, karena mereka menyembah Allah, mereka bertuhankan Allah, mereka sangat mencintai Allah. Abu Jahal, Abu Lahab dan teman-temannya itu, tapi caranya salah. Caranya salah. Ya. Nah, begitu Nabi sodorkan Bismillahirrahmanirrahim, marah dia. Orang-orang kafir Quraisy marah. Apa itu Ar-Rahman? Apa itu Ar-Rahim? Tolak. Ditolak, nggak faham, nggak mau terima Ar-Rahman Ar-Rahim. Udah, Bismillahi Allahumma. Bismillahi Allahumma, kalimat hak apa kalimat batil? Kalimat hak. Dengan namamu ya Allah, Bismillahi Allahumma, itu diterima oleh Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan waktu itu masih kafir. Kafir Quraisy menerima kalimat Bismillahi Allahumma. Yang ditolak oleh orang-orang kafir adalah Bismillahirrahmanirrahim. Kalau Bismillahi Allahumma diterima. Jangan sampai kita seperti itu. Ini terima, ini tolak. Ini terima, ini tolak. Saya kira antum faham ya, berapa ayat yang ditolak oleh iblis, berapa ayat yang ditolak, yang ditentang oleh iblis. Berapa ayat? Satu. Ribuan, mungkin ratusan ribu ayat. Ya, waktu itu kan belum ada Al-Quran, belum ada Taurat, Zabur. Allah kan sudah berfirman. Seluruh firman Allah, perintah Allah, entah berapa ribu, kan iblis kan hidup ribuan tahun, diterima oleh iblis. Yang ditolak cuma satu ayat yang keluar dari diri Allah. Usjudu li Adam, sujudlah, muliakanlah Adam. Ini doang, cuman itu doang yang ditolak oleh iblis. Adapun sujud kepada Allah, memuliakan Allah, membesarkan Allah, dan lain-lain seterusnya, seluruh perintah Allah ditaati, dijalankan oleh iblis. Hanya satu ini yang ditolak oleh iblis. Dengan satu itulah akhirnya iblis menjadi makhluk terhina di jagat raya alam semesta, kekal di neraka selama-lamanya, menjadi simbol keburukan. Saya kira bukan hanya kaum muslimin, Yahudi, Nasrani, mungkin agama lain sepakat
nama iblis adalah nama buruk. Ya. Kalau selain iblis barangkali masih ada yang tidak sepakat ya, artinya belum tahu lah, seperti Haman gitu. Haman kan pembantunya Fir'aun, tapi banyak kaum muslimin nggak tahu ya, pakai nama Haman gitu. Adapun iblis saya kira nggak ada orang yang suka memakai nama iblis, Yahudi, Nasrani, apalagi kaum muslimin ya. Padahal gara-gara dia menolak satu ayat, maka hati-hati menolak. Belum bisa menjalankan, belum bisa mengamalkan, barangkali ya, namanya juga manusia penuh kelemahan, tapi menolak jangan sampai menolak. Yang akan beliau ajarkan kepada kita nanti insyaallah, pertama, manzilatul ilmi bi asma'i al-husna wa sifatihi al-ula. Bagaimana kedudukan ilmu terhadap asmaul husna, kedudukannya seperti apa ya, itu akan beliau ajarkan kepada kita. Kemudian keutamaan berilmu tentang asmaul husna, keutamaannya apa saja. Kemudian pembahasan bahwa seluruh nama Allah adalah al-husna. Husna artinya apa? Husna ada? Iya, bentuk mu'anas dari Hasan ya. Bentuk mu'anas itu bisa pakai tak marbuto, kabirun, kabirotun, sogirun, sogirotun, tawilun, tawilatun. Ada memakai ya terakhir ya. Kabir jadi kubro, sogir sukoro, Hasan husna. Ada dua bentuk mu'annas. Kemudian padanan. Nanti beliau akan menuntun kita tentang padanan asmaul husna. Misalnya Ar-Rahman dengan Ar-Rahim, gitu ya. Al-Aziz dengan Al-Jabbar, gitu. Nanti akan beliau terangkan. Dan tidak harus dua, bisa tiga, gitu ya. Kenapa? Karena asmaul husna yang 99, sabda Nabi 99 ya. Walaupun beliau tidak mengatakan satu Ar-Rahman, dua Ar-Rahim, tiga Al-Malik, empat Al-Qudus, tidak ya. Maka para ulama termasuk Syekh Utsaimin mengatakan beliau mengajarkan membahas asmaul husna mirip-mirip beliau membahas tentang apa? Lailatul Qadar, gitu. Bahwa Lailatul Qadar itu ada satu malam di antara 360 malam satu tahun, yang dimana khairum min alfi syahrin, lebih baik dari 1000 bulan. Dan itu ada di akhir-akhir bulan Ramadan. Tapi beliau tidak menyebutkan malam 21 atau malam 23 atau malam 25, tidak. Beliau hanya mengatakan carilah di malam terakhir, terutama di malam-malam ganjil. Malam berapa? Nggak tahu, kemungkinan saja, kemungkinan 21 atau 25 atau 27 dan seterusnya. Nah, begitu pula asmaul husna. Apakah beliau mengatakan asmaul husna yang 99 itu adalah Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, As-Salam sampai 99? Tidak. Karena hadisnya mudraj. Barangkali antum pernah dengar apa itu hadis mudraj. Hadis mudraj adalah hadis Nabi, sabda Nabi, sahih, tapi
Tapi kemasukan ucapan perawi itu, kemasukan ucapan perawi. Sama ketika Nabi mengatakan bahwa innal mu'mina jaa yaumal qiyamati ghurral muhajjalin min atharil wudu. Nanti pada hari kiamat di akhirat seorang muslim anggota badannya berseri-seri karena bekas wudu. Sampai di sini sabda Nabi. Nah, sabda Nabi ini kemasukan ucapan perawi. Apa? Faman syaa ayyutila ghurrahu falyaf'al. Barang siapa yang ingin memanjangkan berseri-serinya itu, silahkan lakukan. Misalnya wudu kan sampai sikut, biar berseri-serinya sampai pangkal lengan, sampai ketiak. Wudu itu kan sampai mata kaki dikit di atas. Nah, biar berseri-serinya itu sampai dengkul, ya silahkan sampai dengkul. Ini bukan sabda Nabi, ini ucapan perawi, masuk di situ. Nah, termasuk Asmaul Husna ini, Nabi hanya mengatakan walillahil asmaul husna. Allah memiliki nama-nama yang baik, jumlahnya 100 kurang 1, 99. Man ahsaha dakhalal jannah. Barang siapa yang mengahsa nama-nama itu, dijamin masuk surga. Sampai di situ sabda Nabi. Tapi hadis ini kemasukan ucapan perawi, yaitu adapun Asmaul Husna yang 99 itu adalah Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, As-Salam, terus sampai terakhir, yang biasanya ada di halaman-halaman akhir mushaf Al-Quran di negeri kita. Dan ini sudah diteliti oleh Syekh bin Baz, Utsaimin. Ada kira-kira 25 atau 26 yang dhaif, yang tidak benar, yang tidak berdasarkan dalil yang sahih. Ya, karena apa? Karena tadi Nabi tidak mengatakan ini. Adapun Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, jelas, itu jelas sekali. Itu jelas Asmaul Husna. Tapi ya itu bertebaran. Ada di ayat ini, ada di ayat ini, ada di hadis ini. 60 kira-kira di ayat di Al-Quran, 40 kira-kira di hadis. Kan 100 kurang 1. Ya. Kemudian pembahasan yang juga akan dibahas oleh beliau adalah apakah nama-nama Allah itu otomatis sifatnya gitu. Kalau nama orang kan tidak. Nama orang itu kan nggak ada artinya ya. Adam, Idris, Nuh, Hud, Ibrahim, Ismail, Abu Bakar, Umar, Utsman, Zubair, Tolha. Artinya apa? Artinya apa? Nggak ada artinya. Adam nggak ada artinya, Idris nggak ada artinya, Nuh, Lut, Ibrahim, Ismail nggak ada artinya. Memang nama orang itu nggak perlu ada artinya. Nggak kayak orang sekarang, seolah nama itu harus ada artinya. Nggak. Mosok Allah mentakdirkan nama-nama para nabi itu kurang bagus. Itu yang terbagus. Nama-nama para nabi itu yang terbagus. Apa? Sederhana, tanpa arti. Kalau betul bahwa nama terbagus itu nama yang ada artinya, ya berarti Allah mencontohkan orang-orang termulia, terbaik, tersoleh, namanya kurang bagus ya. Justru nama yang baik adalah yang sederhana. Adam, Idris, Lut, Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub, ini nama-nama yang sederhana. Kenapa sederhana? Karena nggak ada artinya. Sama dengan nama para sahabat, Umar, Utsman, Zubair, Tolha, ini semuanya nggak ada artinya, sederhana. Tapi orangnya jangan tanya. Ya, para nabi, para rasul, para sahabat, namanya sangat sederhana, orangnya sangat tidak sederhana. Artinya luar biasa. Ilmunya, ketakwaannya, kesolehannya luar biasa. Tapi namanya sederhana. Ini kebalikan kita.
Namanya luar biasa. Cahaya agama, luar biasa kan? Nuruddin. Bulannya agama, Qamaruddin. Matahari agama, Samsuddin. Tapi subuh kesiangan mulu, kan? Sholat kadang-kadang jarang. Sebagian ada yang suka minum khamr, namanya luar biasa. Tiangnya agama, Imaduddin, ya, yang pakai din-din ini luar biasa, atau cahaya, atau itu orang hari ini. Orang-orang dulu namanya sangat sederhana, tapi orangnya, ilmunya, ketakwaannya, kesolehannya luar biasa. Lebih baik seperti itu, ya. Kita sekarang kebalik. Nah, itulah nama para nabi, para rasul, para sahabat. Gak ada artinya. Beda dengan nama Allah. Beda dengan nama Allah. Dari mulai Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, As-Salam, semuanya ada artinya. Allah artinya apa? Dari ilah yang disembah. Ar-Rahman pengasih, Ar-Rahim penyayang, Al-Malik penguasa, Al-Qudus suci, semuanya ada artinya. Gitu. Dan artinya pasti sesuai dengan namanya, sesuai dengan keadaan Allah. Misalnya Allah mempunyai nama Al-Qudus suci, ternyata Allah kotor, nggak mungkin. Allah mempunyai nama Al-Aziz, perkasa, tapi ternyata Allah lemah, memberikan hidayah kepada ayahnya Nabi Ibrahim, anaknya Nabi Lut, pamannya Rasulullah SAW aja nggak bisa, ya, padahal katanya perkasa. Nggak mungkin. Kalau Allah mau memberikan hidayah kepada bapaknya Nabi Ibrahim, istrinya Nabi Lut, anaknya Nabi Nuh, kecil bagi Allah. Kecil bagi Allah. Emang Allah nggak mau? Allah nggak mau Abu Talib, paman Nabi yang sangat dicintai oleh Nabi, masuk surga. Allah nggak mau. Kalau Allah mau, kecil. Jadi Allah itu perkasa, sesuai dengan namanya, ya. Allah Al-Ali, tinggi. Ternyata Allah ada sejajar dengan kita, ya. Kita di masjid, Allah di masjid. Kita di gereja, Allah ada di gereja. Kita di pasar, Allah di pasar. Kita di got, Allah di got. Katanya Allah selalu bersama kita. Ini nggak sesuai, ya. Bahwa Allah melihat kita, menyaksikan kita, betul. Tapi Allah berada di tempat tertinggi. Laisa fauqahu syai'. Tidak ada apapun di atas Allah. Jangankan di atas Allah, yang sejajar dengan Allah nggak ada apa-apanya. Nggak ada udara, nggak ada oksigen, nggak ada nitrogen, nggak ada ini, nggak ada itu. Segala sesuatu berada jauh di bawah Allah. Allah berada di paling atas, Al-Ali. Nanti akan dijelaskan lebih lanjut oleh beliau. Sesuai kan? Kalau Allah berada bersama kita, ada di mana-mana, nggak sesuai dengan namanya Al-Ali. Allah betul-betul berada di tempat tertinggi. Oleh karena itu, ketika Rasulullah menemui Allah, dipanggil Allah, berhadapan langsung dengan Allah, berdialog langsung dengan Allah, di Mekah, apa di Madinah, apa di Palestina, apa di Mesir, apa di langit, ya. Ketika beliau dipanggil oleh Allah, lalu beliau berdialog langsung dengan Allah, Allah berbicara, beliau dengar dan mendapatkan perintah salat 5 waktu. Itu di mana? Di Mekah, di Madinah, di Mesir, di Palestina, apa di langit? Di langit, dibawa oleh Jibril, ya. Ini bodoh sekali, ya. Orang yang mengatakan Allah ada di mana-mana itu bodoh sekali, sangat bodoh sekali. Enggak percaya dengan Isra Mi'raj. Kalau Allah ada di mana-mana, pengen ketemu Rasulullah, ngapain Rasulullah pakai dibawa ke atas? Iya, melewati pintu langit pertama, pakai diketuk oleh Jibril yang menjaga pintu pertama,
bertanya, ini siapa? Dijawab Jibril. Ma'aman, bersama siapa? Bersama Muhammad. Apakah dia sudah diutus? Antum tahu hadis-hadis seperti ini? Mau ditolak? Ini ada di Bukhari, Muslim, Abu Daud dan lain-lain. Terus bertemu dengan Nabi Musa, bertemu dengan Nabi Adam, bertemu dengan Nabi Ibrahim, bertemu dengan Nabi Isa, dan beliau ceritakan Nabi Isa begini, Nabi Musa begini, Nabi Ibrahim mirip sekali dengan sahabat kalian ini, yang dimaksud beliau sendiri, ya. Mirip roman muka, perawakan Nabi Ibrahim dengan beliau Rasulullah Muhammad SAW. Ini menunjukkan bahwa betul-betul berada di langit. Nah, para nabi, para rasul berada di langit, dan terlalu mudah bagi Allah untuk melakukan itu. Nggak perlu kita nanya, bukankah dikuburnya di bumi? Ya. Allah tidak bodoh, itu kecil bagi Allah. Ya. Dan seterusnya. Nanti akan dijelaskan oleh beliau. Jadi dari nama saja banyak dari kita yang salah. Dari nama udah tahu Al-Ali, Allah itu maha tinggi, dan tingginya Allah itu tidak seperti tingginya nama Imam Syafi'i, Imam Bukhari, Rasulullah, Nabi Ibrahim. Itu kan orang-orang yang tinggi, apa namanya, tapi namanya, ya. Adapun fisiknya, Rasulullah dengan Abu Bakar tinggian mana? Tinggian Abu Bakar kan? Terkenal Abu Bakar kan tinggi kecil, jangkung, kalah Nabi tingginya. Maka tingginya Rasulullah itu adalah namanya, ilmunya. Nah, mereka menyamakan Allah juga begitu. Allah itu tinggi cuma namanya. Adapun tempatnya yang nggak tinggi, orang di mana-mana ada. Nah, ini penghinaan. Ya. Tingginya Allah mempunyai sifatnya al-ulu. Jadi Allah betul-betul berada di ketinggian yang tidak ada yang bisa mencapai tempat ketinggian itu. Bahkan dalam peristiwa Isra Mi'raj itu kan Jibril kalah. Kalah oleh siapa? Jibril kalah oleh Rasulullah SAW. Jibril menunggu di satu tempat. Ya Rasul, aku hanya sampai di sini. Jibril tidak berhak untuk lebih naik lagi. Nah, Rasulullah naik lagi di tempat yang seandainya Allah masih menulis, kan dulu Allah menulis ya. Sebelum langit dan bumi diciptakan, Allah menulis. Kataballahu maqadiral khalaiq. Allah menulis seluruh kejadian yang akan terjadi dari detik itu sampai hari kiamat. Si fulan begini, si anu begini, di Mesir terjadi begini tahun sekian, di Aceh terjadi tsunami tahun sekian begini, semuanya nggak ada yang terlewat. Wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Segala sesuatu telah kami tulis di Al-Imam Al-Mubin, Lauh Mahfud. Menulis, antum tahu ketika menulis ya, ada apa? Ada bunyi deritannya, deritan pena. Ya tentu bunyinya enggak keras, tapi ada bunyi kan, namanya menulis. Gesekan antara pena dengan lauh itu. Nah, seandainya waktu itu Allah masih menulis, Rasul dengar bunyi deritan pena itu dekat sekali, dan tidak ada yang sampai tempat itu hatta Jibril. Kecuali hamalatul arsy, kecuali malaikat pemikul arsy ada di situ ya. Nah, memang tugasnya memikul arsy. Kemudian yang juga akan dibahas oleh beliau adalah at-tahdziru min ba'dil masaliki al-munharifati. Beliau akan jelaskan orang-orang yang menyimpang dalam masalah Asmaul Husna. Jadi mempelajari Asmaul Husna, mengamalkan membaca Asmaul Husna, tapi salah, menyimpang, tentu ini rugi sekali.
Karena mereka kan dalam rangka ibadah, dalam rangka baik, dalam rangka cari pahala, dalam rangka cari ridha Allah, malah dapat dosa. Ini mengerikan. Ini lebih ngeri dari berzina, minum khamr, berjudi, merampok. Kenapa? Kenapa? Karena tahu kalau berzina, minum khamr, berjudi, merampok, orang semua tahu itu dosa. Tinggal nunggu saatnya untuk bertaubat. Orang dia ngaku dia tahu itu salah. Nah, yang bahaya yang ini nih. Gitu. Dia merasa sedang beribadah, dia merasa sedang berzikir, dia merasa sedang sholat, dia merasa sedang puasa, tapi justru terancam neraka. Kenapa? Karena sholatnya bukan sholat yang dicontohkan oleh Nabi. Sholat Rabu Qasan misalnya, puasa hari kelahiran masing-masing, sholat nisfu Sya'ban, sholat ibadah yang tidak pernah dicontohkan oleh Nabi SAW. Iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Hati-hati terhadap seluruh ibadah yang tidak aku contohkan, tidak dicontohkan oleh Rasul dan para sahabat. Karena semua ibadah yang tidak aku contohkan namanya bid'ah. Semua bid'ah sesat. Semua sesat tempatnya di neraka. Ya. Kemudian nanti satu persatu akan dibahas oleh beliau. Ya. Ya, karena ini sudah pernah kita bahas waktu itu, kita tidak mengulang dari awal sekali. Saya bacakan manzilahnya saja, keutamaan dari ilmu Asmaul Husna itu. Saya bacakan tulisan beliau, Syekh Abdul Razak. Innal fiqha fi asma'il husna babun syarifun minal ilm. Sesungguhnya memahami, jadi fikih di sini harus diartikan memahami, ya. Jangan diartikan fikih, nanti sekali lagi salah faham. Karena fikih menurut kita selama ini sholat, wudu, puasa, tayamum, adzan, qomat dan seterusnya. Fikih yang dimaksud di sini faham. Walaupun faham itu sendiri bahasa Arab. Faham bahasa apa? Bahasa Arab kan, fahima yafamu fahman. Luar biasa bahasa Arab, kaya sekali. Ada faham yang lain, fikih. Faham bahasa Arab. Faham, titik, nokta, saham, DPR, MPR semuanya bahasa Arab semua ini. Diwan, wakil, ya, ra'iyah, musyawarah, ya, ra'iyah, rakyat. Ahli bahasa yang tahu bahasa Arab dan tahu bahasa Indonesia berani memastikan 50% lebih. 50% lebih bahasa Arab dipakai oleh orang Indonesia, ya, separuh lebih. Ilmu bahasa Arab, ya. Coba kalau seluruh bahasa Arab coret jangan dipakai, sepertinya nggak bisa ngomong. Ilmu mau diganti dengan apa? Ya, pengetahuan nggak tepat, ya. Sesungguhnya memahami Asmaul Husna ini babun syarifun, bab yang mulia, ilmu yang sangat mulia. Gimana nggak mulia? Yang dibahas tentang siapa? Tentang zat yang maha mulia, tentang zat yang maha besar. Gimana tidak besar? Gitu. Ilmu ini kita bandingkan seluruh ilmu agama, ya. Ilmu tentang adzan bagus, ilmu tentang wudu lebih bagus lagi. Kalau adzan kan tidak semua orang adzan kan, kalau wudu semua orang wudu. Ilmu tentang saum lebih bagus lagi.
ilmu tentang sholat lebih bagus lagi. Ilmu tentang Allah ini puncak dari kebagusan, puncak dari kebaikan. Kenapa? Karena Allah yang paling besar. Maka belajar tentang Allah gak ada tandingannya, gak ada tandingannya. Saya yakin antum sepakat kalau saya ngomong begini: sholatnya bagus, puasanya bagus, zakat, haji, tapi dia tidak tahu siapa Allah. Taunya cuma nama doang, Tuhan saya Allah, ya, nggak lebih dari itu. Tuhan saya Allah, titik. Ya, antum sepakat kalau sholatnya, puasanya, zakatnya, hajinya nggak diterima, dan dia akan kekal di neraka. Kalau dia tahu tentang Allah cuma sekedar nama, bahwa ada Tuhan namanya Allah, gitu. Selebihnya dia nggak tahu, ya, bahwa Allah bersemayam di arsy, Allah menciptakan Adam dengan kedua tangannya, Allah turun ke langit dunia setiap sepertiga malam, Allah akan menghentikan geraman jahanam dengan telapak kakinya, Allah akan menggulung langit dengan tangan kanannya, Allah marah kalau tidak diminta, Allah marah murka kalau disaingi. Dia semuanya nggak tahu, dia cuma tahu Allah itu Tuhan. Sama dengan siapa? Allah itu Tuhan kami, itu ucapan siapa? Abu Jahal, Abu Lahab. Abu Jahal, Abu Lahab meyakini Allah itu Tuhan mereka. Tapi sifat-sifat Allah ditolak oleh Abu Jahal, Abu Lahab. Bahwa Allah marah kalau disandingkan dengan sesuatu, Abu Jahal, Abu Lahab nggak tahu. Makanya Allah disandingkan dengan Lata, Uzza, Hubal, Manat. Mirip saudara kita yang menyandingkan Allah dengan keris, jimat, wafak, raja, kuburan keramat. Apa bedanya coba? Ya, Allah bisa menurunkan hujan, keris saya juga bisa. Allah bisa bikin bahagia, jimat saya juga bisa. Allah bisa melindungi saya, wafak saya juga bisa melindungi saya, bahkan dukun saya dari kampung sana ikut melindungi saya. Apa bedanya? Allah marah betul disandingkan seperti itu. Ya. Andad, jamak dari nid, andad, tandingan-tandingan. Jadi seolah Allah itu bukan satu-satunya, gitu. Maka tidak sah tauhid kita, tidak sah keimanan kita kalau cuman isbat. Kalau cuman menetapkan Tuhan saya Allah, titik, nggak sah. Harus ada nafi dulu, ditiadakan dulu. Bagi saya Tuhan tidak ada kecuali Allah, baru sah. Abu Jahal, Abu Lahab nggak pakai nafi, sama dengan saudara-saudara kita nggak pakai nafi. Allah bisa membahagiakan saya, guru saya juga bisa membahagiakan saya. Allah bisa melindungi saya, keris saya juga bisa melindungi saya. Nggak ada nafi. Harusnya ada nafi. Nggak ada yang bisa melindungi saya kecuali Allah, nggak ada yang bisa membahagiakan saya kecuali Allah, nggak ada yang saya sembah kecuali Allah, nggak ada yang saya tuju kecuali Allah. Terus semuanya harus ada nafi. Nah, kesalahan kaum kita nggak ada nafi, maka jadilah tandingan-tandingan Allah banyak sekali, ya keris, ya jimat, ya wafak, ya raja, ya kuburan keramat, ya makam-makam sunan para wali disandingkan. Ya, padahal ada apa di kuburan para wali itu? Nggak usah kuburan para wali lah, yang masih debatable ya. Kuburan para nabi, kayak apa itu? Ada apa di kuburan para nabi? Orang-orang soleh, paling soleh di muka bumi ya,
para nabi, para rasul. Ada apa di kuburan para nabi, para rasul? Ada apa? Nggak ada apa-apanya. Nggak ada keberkahan di situ, nggak ada pahala, nggak ada apa-apanya. Kalau ada apa-apanya, berarti Allah bakhil, berarti Allah kejam, berarti Allah tega. Kalau kuburan para nabi, para rasul itu ada apa-apanya, karena disembunyikan oleh Allah. Nggak ada keterangan dari Allah, nih kuburan Nabi Adam di sini, kuburan Ibrahim di sini, Ismail di sini, Musa di sini, Yahya, Yakub, Ilyas di sini. Nggak ada. Kalau kuburan nggak ada karena apa? Ya karena nggak ada apa-apanya. Yang ada apa-apanya itu masjid, sholat di situ, berjamaah di situ, tilawatul Quran di situ. Adapun kuburan nggak ada apa-apanya. Kalau kuburan para nabi, para rasul ada apa-apanya, tentu akan diumumkan oleh Allah lewat lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Muhammad, katakan kepada semua orang, Adam dikubur di sini, Idris dikubur di sini, Nuh dikubur di sini. Enggak. Enggak ada satupun kuburan para nabi, para rasul yang diketahui kecuali kuburan beliau Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau sempat ketakutan, jangan-jangan kuburku disembah. Maka terus beliau berdoa memohon kepada Allah, la taj'al qabri 'idan tu'bad. Ya Allah, jangan jadikan kuburku kelak menjadi 'id yang dikunjungi setiap tahun, setiap bulan-bulan tertentu, tanggal tertentu, dan tu'bad, dan disembah. Beliau mohon-mohon kepada Allah karena beliau sadar hanya kuburan beliau yang akan diketahui oleh manusia. Selain kubur beliau nggak ada yang diketahui. Itu yang pertama. Yang kedua, lebih kejam lagi Allah, karena kubur Nabi tidak bisa, kubur Nabi tidak bisa bebas dikunjungi oleh siapapun. Yang bisa datang ke kubur Nabi itu paling Abu Bakar, paling Abdurrahman, paling Muhammad dan Abdurrahman, anaknya Abu Bakar. Umar nggak bisa, Utsman nggak bisa, Ali nggak bisa, ribuan sahabat nggak bisa. Kenapa? Itu kan kamarnya Aisyah. Kubur Nabi itu kan kamarnya Aisyah. Ya tentu tidak bisa lah masuk kamar wanita yang bukan mahram. Abu Bakar memang ayahnya, Muhammad bin Abu Bakar, Abdurrahman bin Abu Bakar ya abangnya Aisyah. Ya, berarti nggak ada kebaikan. Ya boleh-boleh saja ziarah ke makam beliau, tapi bukan kemudian memunculkan berkah ini itu segala macam sebagaimana anggapan sebagian saudara-saudara kita. Itu keliru. Ya. Bal huwa al-fiqhul akbar. Oh, sampai dikatakan fiqhul akbar. Nama lain dari akidah tauhid itu adalah fiqhul akbar. Sepertinya Abu Hanifah yang pertama kali mengistilahkan itu, fikih akbar, fikih terbesar, mengalahkan fikih tentang wudu, tayamum, azan, qomat, tawaf, sa'i, salat. Karena mempelajari tentang zat yang maha besar, tentu itu ilmu terbesar. Ya. Wa huwa yadkhulu dukhulan awwaliyan muqaddaman fi qawlihi sallallahu alaihi wasallam, dan ini yang pertama kali masuk dalam keumuman sabda Nabi. Apa kira-kira? May yuridillahu bihi khairan, barang siapa yang dikehendaki baik oleh Allah. Kita sadar dari sini baik dan buruknya manusia itu siapa yang menghendaki? Allah. Jangan seperti kaum Mu'tazilah, Asy'ariyah agak ketularan di sini, Maturidiyah juga. Apa? Allah nggak tahu menahu. Kita mau baik, kita mau buruk, terserah kita. Kalau baik dan buruknya terserah Allah,
Berarti Allah nggak adil. Mosok masih bayi merah dikehendaki buruk masuk neraka, yang ini masuk surga, nggak adil dong. Ya. Yang paling tahu keadilan itu siapa? Tentu Allah. Allah Maha Adil. Jangan kita sok tahu. Seandainya Allah menghendaki iblis mau sujud kepada Adam, terjadi nggak? Pasti terjadi. Pasti terjadi. Memang iblis nggak mau sujud kepada Adam itu kehendak Allah secara kauniyah, kehendak Allah yang pasti terjadi. Kalau Allah menghendaki mau sujud, ya terjadi. Nggak usah terlalu rumit lah, yang mudah-mudah saja. Yang menciptakan neraka siapa? Ya Allah. Coba kalau Allah itu cuma menghendaki kebaikan, itu neraka nggak usah dibikin. Ya, setan nggak usah dibikin. Sekalian iblis nggak usah dibikin, atau iblis dibikin mau sujud kepada Adam. Udah. Ya. Rukun damai antara iblis dengan Adam, Adam dan Hawa punya anak, kita semua ada di surga. Nggak ada masalah kan, selesai. Ya. Allah nggak mau. Kalau Allah mau seperti itu ya bisa sekali. Maunya kita seperti itu. Allah nggak mau. Allah nggak mau cuman ada surga. Allah mau ada surga juga, ada neraka juga. Dan Allah sudah berjanji, sudah bersumpah bahwa neraka pasti akan, Jahannam pasti akan. Belum pernah dengar? La amla anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in. Sungguh Jahannam akan aku penuhi dengan jin dan manusia. Ya, Jahannam belum ada isinya, manusia belum diciptakan. Allah sudah berkomitmen, sudah bertekad untuk memenuhi Jahannam dengan jin dan manusia. Allah maunya seperti itu. Kita mau protes? Jadi baik dan buruk itu betul-betul kehendak Allah secara kauniyah. Karena kehendak Allah ada dua. Ada kauniyah, ada syar'iyah. Kalau secara syar'iyah, iya. Ya. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menghendaki kemudahan bagi kalian. Allah tidak menghendaki kesulitan bagi kalian. Kehendak apa ini? Kauniyah? Enggak. Syar'iyah. Kehendak syar'iyah adalah kehendak Allah yang pasti baik. Allah menghendaki manusia pada beriman. Allah menghendaki kita semua pada sholat di masjid di awal waktu. Allah tidak menghendaki kita semua zina, khamr, judi dan seterusnya. Pasti terjadi? Pasti terjadi? Enggak. Karena itu kehendak syar'iyah, kehendak Allah yang baik. Belum tentu terjadi. Yang pasti terjadi itu kehendak kauniyah, belum tentu baik. Gitu. Maka kalau ada yang nanya, Abu Jahal, Abu Lahab kufur menentang Rasulullah, apa itu kehendak Allah? Jawabnya, kehendak mana dulu? Kalau kehendak kauniyah, iya kehendak Allah. Karena kan pasti terjadi, sudah terjadi. Kalau secara syariah tidak. Ya. Kenapa pakai kauniyah, pakai syariah? Ya ada di Al-Quran. Ada ayat-ayat Al-Quran seperti tadi ya, yang kalau kita fahami sebagai kehendak kauniyah, ya nggak tepat. Ya. Orang berapa banyak kesulitan terjadi pada diri kaum muslimin, padahal Allah menghendaki kemudahan. Tapi terjadi kesulitan pada diri kaum muslimin. Hujan, lebat, pakai nyari payung, payung nggak ada, cari plastik atau daun pisang, kemana? Berjamaah ke masjid, padahal hujan lebat, padahal Allah menghendaki kemudahan. Hujan nggak usah ke masjid. Bahkan muadzin saja disuruh mengganti hayya 'alas shalah, mari kita salat berjamaah, diganti dengan shallu fi buyutikum, salatlah di rumah kalian masing-masing. Ya, Allah menghendaki kemudahan.
hujan lebat nggak usah ke masjid. Tapi ini belum tentu terjadi. Berapa banyak dari kita yang nggak paham, nggak mau terima rukhsah, sudah tahu hujan maksain, pakai payung, pakai plastik, pakai daun pisang. Padahal jika sholat di rumah sekali-sekali mengimami anak istri, Allah lebih suka, Allah lebih senang. Rukhsah itu sedekah dari Allah. Allah senang kalau sedekahnya diterima, Allah nggak senang kalau sedekahnya ditolak. Maka antum ke Makassar, ke Surabaya, ke Kuala Lumpur, salat asar 4 rakaat, salat isya, salat duhur 4 rakaat, Allah tidak suka. Sah tetap sah, tapi Allah nggak suka. Berarti kita nolak sedekahnya Allah. Ini sedekah dari Allah. Ketika kita keluar kota, salat duhur, salat asar, salat isya cukup 2 rakaat. Bahkan kalau ada sesuatu boleh dijamak. May yuridillahu bihi khairan, barang siapa yang dikehendaki baik oleh Allah, dikehendaki baik oleh Allah, maka saya yakin antum tahu terusannya apa bahasa Indonesianya, difahamkan dia di dalam agama itu, yufaqihu fiddin, Allah akan bikin dia faham. Ya, nggak boleh ya bid'ah ya, iya bid'ah, oh ya, faham saya. Berarti dikehendaki baik oleh Allah. Ya. Oh, ini nggak boleh ya, tasabuh ya? Iya, tasabuh nggak boleh. Oh ya, paham saya. Berarti dikehendaki baik. Yang tidak dikehendaki baik oleh Allah berarti ini bid'ah dari mana, haram dari mana? Ini kan isinya tasbih, tahlil, baca Al-Quran. Kok engkau salah-salahkan gimana? Cuman nggak ada di zaman Rasul dan para sahabat. Cuman gara-gara Rasul dan para sahabat tidak pernah tahlilan 3 hari, 7 hari, 40 hari, 100 hari, lalu kita melakukan, kok terancam neraka? Nggak beres ini orang ini. Ya, Wahabi ini, nggak paham ya. Itu berarti nggak dikehendaki baik oleh Allah. Dia nggak paham. Kalau agama itu nggak mungkin ada kalau belum pernah dilakukan oleh Rasul dan para sahabat. Nggak mungkin ada sholat, ada zikir, ada puasa, ada tawaf, ada sa'i yang belum pernah dilakukan oleh Rasul dan para sahabat. Karena ketika Rasul dan para sahabat ini wafat, agama sudah sempurna. Jadi kesempurnaan Islam itu sudah ada. Namanya sempurna, tidak boleh ditambah. Kalau boleh ditambah, dulu nggak ada tahlilan 3 hari, 7 hari, sekarang ada, berarti Islam waktu itu belum sempurna. Kalau boleh ada perayaan maulid padahal Rasul dan para sahabat belum pernah merayakan maulid, berarti Islam belum sempurna. Ya, termasuk hal-hal yang kecil yang tidak pernah dicontohkan oleh Rasul dan para sahabat, mencium Hajar Aswad dengan mengecupnya, mengeluarkan bunyi kecupan. Ini dibenci oleh para ulama. Kenapa? Karena Rasul dan para sahabat tidak pernah melakukannya. Jadi belajar agama adalah belajar bagaimana Rasul dan para sahabat beragama. Adapun madhab Hanafi, madhab Hambali, madhab Hanafi dan seterusnya, itu bisa benar bisa salah. Manusia kan? Yang pasti benar adalah Rasul dan para sahabat. Ini yang membuat fanatik madhab. Maka kalau antum faham, oh ya bid'ah, oh yang sunnah ini, oh ini tasabbuh nih, oh ini nggak boleh. Kok antum faham, antum wajib bersyukur. Berarti dikehendaki baik oleh Allah. Gitu. Kalau hafal enggak. Barang siapa yang dikehendaki baik oleh Allah, Allah bikin dia hafal Al-Quran 30 juz, 20 juz, 10 juz. Enggak. Berapa banyak yang hafal 30 juz, ribuan hadis, dia nggak paham. Ya, dia masih bertawassul. Ya, saya kira antum tahu ya, imam besar, Imam Suyuti. Luar biasa ilmu beliau. Tapi dalam masalah akidah ada sesuatu beliau. Ini panjang pembicaraannya. Ya, antum hafal barangkali nggak sampai 2 juz hadis ya, paling beberapa. Tapi antum paham. Oh ini bid'ah, jangan.
Oh ini tasabuh, jangan. Oh ini boleh, ya. Oh ini nggak benar nih. Ini. Antum faham. Ini luar biasa, nikmat yang sangat besar. Maka yang diminta oleh Nabi berkali-kali beliau mohon-mohon kepada Allah, Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Lihat, fahman, faham. Fahamkan aku ya Allah, fahamkan aku ya Allah. Beliau nggak minta bikin aku hafal ya Allah, bikin aku hafal ya Allah. Ya. Betapa beratnya kalau harus hafal, ya kan? Kan tidak semua orang otaknya brilian. Ya. Adapun faham, insya Allah. Berapa banyak marbot faham, profesor doktor nggak faham, mungkinkah? Mungkin. Ini masalah agama, ya. Ini masalah agama. Ya. Saya pernah dengar itu marbot lulusan SMP malah nggak lulus, mungkin sampai kelas 2 dia. Nah, dia ya namanya marbot kerja di masjid. Satu ketika khutbah di masjid itu seorang profesor doktor, luar biasa orasinya, ya. Profesor doktor dalil ini. Selesai khutbah dia mengatakan, nggak benar nih profesor doktor. Dia bisa bilang seperti itu karena dia paham, ya. Kalau tidak salah membahas tentang Allah ada di mana-mana. Dia tidak terkena subhat dari profesor doktor itu. Karena apa? Karena dia punya bekal, dia ngaji, dia duduk di majelis ilmu, dia tidak duduk di majelis subhat. Coba kalau kita duduk di majelis subhat, ya selesai. Subhat itu kuat, tajam, menyambar. Itu subhat. Maka kalau ada orang bilang, saudara-saudara, mari kita berzina, mari kita minum khamar, mari kita berjudi, nggak usah sholat. Subhat bukan? Bukan. Itu ini orang gila ini, ya kan? Itu enteng sekali. Mari kita berzina, mari kita minum khamar. Itu bukan subhat, paling dibilang gila. Ya, subhat itu tajam. Saudara-saudara, mosok kita tahu lahirnya ibu kita Kartini, lahirnya Pangeran Diponegoro, lahirnya kita mosok lahirnya Rasulullah kita nggak tahu? Lihat, mulai ini, ya kan? Mosok kita nggak tahu lahirnya Rasulullah, gitu ya? Terus kalau kita tahu, mosok kita tidak berbuat sesuatu, sementara lahirnya anak kita saja minimal kita makan-makan. Nah, ini subhatnya seperti ini, tajam, mengarah, luar biasa, kena orang-orang awam. Sementara hati kita adalah lemah. Sifat hati adalah lemah, terutama hatinya wanita, terutama hatinya wanita. Maka ada seorang yang bersyair, Nabi senang dengar syairnya bagus, dari Hasan bin Sabit, ya. Satu ketika Hasan bin Sabit bersyair bagus, dengerinya enak, dan syairnya bukan syair apa istilahnya roman picisan, itu cinta-cintaan, tentang agama bagus, ya, tentang kehidupan. Nggak selama-lama datang istri-istri Nabi, kata Nabi, stop. Hasan bin Sabit, stop, ya, jangan engkau pecahkan qawarir ini, jangan engkau pecahkan gelas-gelas ini, ya, kaca-kaca ini. Ya, beliau paham wanita itu lemah, dirayu dengan ucapan-ucapan yang indah, yang ini, yang itu, apa istilahnya, kelepek-kelepek, ya kan? Kelepek-kelepek, ya kan? Antum ngalamin kali ya, antum ya. Nggak mau, tapi antum gigih, ya kan? Ntar ditelepon ini, mungkin belum ada WA dulu antum ya. Kena, itulah wanita, ya kan? Maka hati-hati, jaga istri-istri kita, anak perempuan kita, jangan pernah mendengarkan syubhat, gitu ya. Dengarkanlah kajian yang tauhid, akidah, ya. Jangan kajian yang cinta-cintaan, ya kan. Kajian, ya, sekali-sekali bolehlah rumah tangga gini begitu. Ini manhaj akidah dikuatkan. Jangan kajian, ya,
senang sekali itu istri-istri kita ya, dengerin kajian tentang rumah tangga, tentang akhlak ya. Ini menjadi tidak baik kalau meninggalkan kajian tentang akidah, tentang manhaj, karena ini pondasinya sebagaimana yang diucapkan oleh beliau di sini. Faham. Kalau ingin dikehendaki baik oleh Allah, faham. Ya. Mungkin antum pernah dengar kisah Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Ketika beliau baca ayat, baca hadis, kemudian nggak faham maksudnya, sedih luar biasa. Kalau ngafalin nggak hafal-hafal biasa, kalau nggak faham sedih sekali. Ya. Maka beliau, walaupun ini dikritik oleh Syekh Utsaimin ya, dikritik oleh sebagian ulama, tapi ini ijtihad beliau. Beliau ambil tanah, beliau lumurkan ke wajah beliau, menghadap Allah, ya muallima Ibrahim, ya muallima Muhammadin, allimni. Merendahkan diri di hadapan Allah. Wahai zat yang mengajarkan ilmu kepada Nabi Ibrahim, mengajarkan ilmu kepada Nabi Muhammad SAW, ajari aku ya Allah, fahamkan aku ya Allah. Itu begitu menyayat beliau, mohon-mohon kepada Allah ketika beliau tidak faham terhadap sebuah ayat, sebuah hadis. Ketika nggak faham, nggak seberapa ya. Betapa pentingnya pemahaman itu. Maka jika antum sudah memahami sunnah ini, bid'ah ini, manhaj ini, jangan coba-coba pemahaman itu dirusak. Duduk di majelis syubhat ya, jangan coba-coba. Ya, mungkin itu dulu untuk pertama. Barangkali ada pertanyaan, silahkan. Sedikit, wa huwa asyrafu ma surifat fihi al-anfus. Ini yang paling mulia yang harus diraih oleh manusia. Wa khairu ma sa'a fi tahsilihi wa nailihi ulun nuha war rasyad. Ulun nuha antum tahu ya, orang-orang yang berilmu, orang-orang yang berakal. Itu yang paling pertama dipentingkan adalah ilmu ini. Ilmu yang membahas tentang nama-nama Allah, sifat-sifat Allah. Akidah yang tertinggi, karena untuk rububiyah kan hampir semua selamat. Kalau kaum muslimin insyaallah lah ya, kecuali 1-2 barangkali. Ya kalau nggak selamat keterlaluan, orang Abu Jahal, Abu Lahab aja selamat dalam hal rububiyah, ya kan? Abu Jahal, Abu Lahab kan meyakini betul bahwa Allah satu-satunya yang menciptakan jagat raya alam semesta. Allah satu-satunya yang menghidupkan, mematikan, menurunkan hujan dan seterusnya. Itu diyakini oleh Abu Jahal, Abu Lahab. Kok hari ini ada seorang muslim yang tidak meyakini? Kan keterlaluan. Kalah oleh Abu Jahal, Abu Lahab. Meningkat yang kedua, uluhiyah. Ini banyak yang bertumbangan di antara saudara-saudara kita. Rububiyah lulus, begitu uluhiyah banyak yang bertumbangan. Ya. Dia menghadap Allah, sekali waktu menghadap makam Syekh Abdul Qadir Jailani. Dia melakukan sesuatu untuk Allah, sekali waktu dia melakukan sesuatu untuk selain Allah, padahal itu ibadah. Nah, lebih bertumbangan lagi yang ketiga ini, yang ini kan fokus kita ya, asma was sifat. Asma was sifat. Jadi di kitab ini beliau fokus mengajarkan kepada kita tauhid yang ketiga, tauhid asma was sifat. Akan dirinci oleh beliau bagaimana nama-nama Allah, bagaimana sifat-sifat Allah. Wallahu a'lam. Silakan, ada pertanyaan?